Yang saya pernah dengar dari seorang motivator ya terkenal, dia pernah menceritakan ini ya, ada 4 pesan tradisi orang China ya. Jadi dia bilang seperti ini, kenapa orang-orang China itu kebanyakan sukses ya? Nggak hanya di Indonesia, di semua negara itu rata-rata orang yang keturunan Cina itu yang sukses. Karena mereka waktu mendidik anaknya, mereka memberikan 4 pesan ini kepada anak dan keturunan mereka ya. Kenapa orang-orang yang China ini kebanyakan mereka sukses? Ya contohnya kalau di Indonesia itu kan ada daftar konglomerat ya. Coba dihitung. Berapa yang keturunan orang China? Kebanyakan ya. Hanya ada satu yang keturunan orang India. Tapi selebihnya itu kebanyakan keturunan orang China. Nah, di sini kita perlu simak apa yang mereka ajarkan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka sampai mereka bisa turun-temurun jarang orang Cina itu miskin. Nah, kesatu, pesan orang tradisi Cina adalah jangan pernah miskin karena tidak akan ada yang memberi Anda uang. Ingat Bapak Ibu, Anda miskin nggak ada yang peduli dengan Anda, nggak akan ada orang yang tiba-tiba datang ini loh, satu gerobak uang, nggak akan ada Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut ya sebagai tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya, ada orang-orang yang mentalnya hanya meminta, mengemis ya. Lebih baik kita yang memberi. Makanya jangan takut kaya, Bapak Ibu. Kaya itu tidak dosa. Tidak pernah ada kitab suci yang bilang jangan jadi orang kaya. Karena kaya itu dosa. Nggak ada, Bapak Ibu. Anda boleh cari. Ya. Karena kaya itu tidak dosa. Tapi kalau kayanya mengutamakan uang di atas Tuhan, itu baru dosa. Ya, dia menjadikan Tuhannya itu uang. Nah, itu baru dosa. Kalau kita mengutamakan Tuhan, lalu kalau Tuhan memberkati kita dengan uang, uang itu hanya sebagai alat yang bisa kita pakai untuk membantu orang. Itu nggak dosa. Jadi jangan takut kaya. Makanya orang Cina dia bilang apa? Jangan pernah miskin karena tidak akan ada yang memberi Anda uang. Seandainya kita kaya pun lebih baik jangan kasih uang. Kenapa? Karena kita sedang menjebloskan dia ke jurang yang lebih dalam. Lebih baik ajarkan cara menghasilkan uang. Karena kalau kita kasih ikan, ibaratnya dia hanya bisa makan 1 hari. Tapi kalau kita ajarkan dia memancing ikan, dia bisa makan seumur hidup mereka. Ya, makanya pesan pertama, jangan pernah miskin karena tidak akan ada yang memberi Anda uang. Pesan tradisi Cina yang kedua adalah jangan pernah mengeluh karena tidak akan ada yang datang menolong Anda. Sekarang sudah zaman internet, Bapak Ibu ya. Semua pasti punya sosial media. Sedikit-sedikit mengeluh di sosmed. Hari ini laki gua nggak peduli dengan gua. Dengan harapan apa? Ada yang datang nolong kan? Padahal ya, ada 2 kemungkinan pada saat orang membaca keluhan Anda. Pertama, dia senang Anda sedang susah. Syukurin lu. Lagi susah ya sama suami. Seneng dia. Ya. Kedua, orang ini tidak peduli atau atas kesusahan Anda. Ya. Jadi jangan pernah mengeluh. Komplain ya, mengeluh tentang ekonomi negara Anda, mengeluh tentang bos Anda, gajinya pelit, mengeluh tentang teman kerja Anda. Nggak ada yang peduli, Bapak Ibu. Waktu Anda keluarkan keluhan ini, Anda pikir orang yang dengerin keluhan Anda itu senang? Kuping dia panas. Ketemu lu, omongannya keluhan, terus nggak ada yang lain ya? Ada nggak sih hal-hal yang positif yang keluar dari mulut kamu? Yang ada cuman keluhan ini, keluhan itu, keluhan ini, inilah ini, macet lah, hujan ini mulu, panas lah, hujan salah, panas salah, ya. Nggak ada yang benar. Nggak akan ada yang datang menolong Anda. Ya. Makanya jangan pernah mengeluh. Kesatu, orang senang Anda sedang kesulitan. Kedua, orang tidak peduli. Nah, pesan yang ketiga dari tradisi Cina ini. Jangan pernah mengandalkan orang lain karena hanya diri Anda yang paling bisa diandalkan. Jangan pernah bergantung kepada siapapun, Bapak Ibu. Sponsor saya nggak pernah bantuin saya, nggak pernah isiin orang, nggak pernah isiin PV. Member saya nggak ada yang belanja, ya. Nggak tahu tuh pada ngapain sih mengandalkan orang lain, padahal diri Anda yang paling bisa diandalkan. Kalau sponsor Anda nggak ada kerjaan apa-apa, Anda yang kerjain untuk jaringan Anda.
Sponsor Anda nggak bikinin home party, Anda yang bikinin home party untuk jaringan Anda. Member Anda nggak ada yang belanja, Anda yang belanja buat sponsor Anda. Anda lah yang jadi orang yang diandalkan oleh sponsor ataupun jaringan Anda. Ya, jangan pernah ngandalin siapapun. Saya nggak bisa jadi sales master karena nggak ada yang belanja. Cari orang yang mau belanja. Atomi adalah bisnis jaringan konsumen. Kalau nggak ada yang belanja, berarti nggak ada yang jadi konsumen. Cari konsumen baru. Jangan ngandelin orang yang sudah ada. Cari. Orang masih banyak, Bapak Ibu. Di luar sana di Indonesia ada 278 juta manusia. Kalau kita punya teman 10 nggak ada yang belanja, wah dunia sudah habis ya. Padahal masih ada 278 juta orang di luar sana yang bisa kita perkenalkan Atomi. Cari dong. Ya, jangan ngandelin orang. Andalkan diri sendiri. Karena kesuksesan Anda yang tentukan, bukan orang lain. Saya nggak bisa jadi Diamond Master karena Sales Master saya nggak ada yang mau jadi naik. Cari orang yang mau naik. Andalkan diri sendiri untuk mencari. Ya, jangan pernah ngandelin siapapun kecuali Tuhan. Ya, kedua diri Anda. Pesan tradisi Cina yang terakhir yang keempat. Jangan mencari simpati atas kekalahan Anda karena tidak akan ada orang yang ingin Anda menang. Ya, kalau Anda gagal, misalkan Anda berserang, ya bertemu 100 orang sehari, go 100, nggak ada yang mau join misalkan ya. Wah, Anda kemana-mana cerita. Aduh, hari ini gua go 100 berserang nggak ada yang mau loh, nggak ada yang belanja, nggak ada yang mau join dan lain sebagainya ya. Anda sedang mencari simpati. Aduh, kasihan ya. Padahal mereka lagi seneng. Anda nggak ada yang gabung, nggak ada yang belanja. Ya, kegagalan Anda, mereka seneng. Karena tidak ada orang yang ingin Anda menang dari mereka. Anda mesti paham dulu. Jadi waktu kita cari simpati, tanya ke diri Anda. Anda sedang ngapain? Anda sedang cari simpati orang supaya menyenangkan hati Anda. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Padahal dia lagi seneng. Karena Anda di bawah mereka. Ya, karena teman Anda ini sifatnya adalah kompetisi dengan Anda. Apalagi kalau Anda sudah besar dari kecil dengan mereka. Ya, TK dengan mereka, SD dengan mereka, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai pacaran, sampai menikah dengan mereka. Mereka itu kompetisi dengan Anda. Jadi jangan cari simpati dengan orang seperti ini. Dia nggak senang kalau Anda di atas mereka. Ya, jadi jangan cari simpati ke siapapun. Kekalahan Anda adalah pembelajaran Anda supaya Anda lebih baik daripada kemarin. Pecut diri Anda. Hari ini saya gagal. Nggak apa-apa. Besok saya berserang, saya akan lebih baik. Nggak usah cari simpati ke sana sini. Aduh, gue capek deh. Hari ini udah capek loh, udah investasi 4 jam, 8 jam ya. Keliling, buang bensin, nggak ada yang mau. Nggak ada yang dengerin gue tentang Atomi. Nggak usah cari simpati. Simpan ke diri Anda, laporan ke Tuhannya Anda. Kegagalan Anda hari ini sedang membangun Anda lebih kuat besok. Kegagalan besok lebih kuat lagi besoknya. Ya, karena tidak ada orang yang ingin Anda menang kecuali diri Anda sendiri. Ya, Anda bisa laporan ke orang tua Anda. Saya yakin orang tua Anda mau Anda menang. Setelah itu tidak perlu, termasuk pasangan Anda. Jangan dipikir suami saya nih support saya. Kalau dia support, dia harusnya duduk di ruang Zoom malam hari ini. Kalau dia tidak duduk di ruang Zoom malam ini, dia tidak support Anda. Jangan cari simpati kepada pasangan Anda yang seperti ini. Mereka tidak akan support Anda. Cari orang yang bisa menyupport Anda dengan duduk bersama dengan Anda. Ya, dengan kekalahan Anda mereka duduk sama-sama dengan Anda, nangis bersama-sama. Ya, itu baru orang yang support. Baru Anda bisa mungkin dapat simpati dengan mereka. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Ya, simpan. Kegagalan Anda sedang menguatkan Anda supaya Anda bisa lebih kuat besok sampai Anda jadi pemenang. Oke, nah 4 pesan tradisi Cina ini Anda wajib nggak hanya hafal, Bapak Ibu. Nggak hanya tahu seperti profesor. Anda harus lakukan. Terutama yang pertama. Ya, kalau kita terlahir di keluarga miskin, itu bukan salah kita. Kita nggak bisa milih. Mau lahir di keluarga mana, Tuhan yang tentukan. Ya, tapi bukan artinya ya
nasib kita meninggal dalam keadaan miskin itu bukan Tuhan yang tentukan. Kalau kita lahir miskin, belum tentu kita meninggal dalam keadaan miskin. Belum tentu. Kita kalau sekolah, hitung deh, Anda sekolah 20 tahun. Ya. Anda meninggal usia 70 tahun. Berarti Anda punya 50 tahun untuk merubah nasib Anda. Ini adalah peluang Anda di mana Anda bisa keluar dari kemiskinan. Jadi nggak ada istilahnya, saya memang sudah dilahirkan miskin, pasti akan meninggal dalam keadaan miskin. Nggak ada seperti itu. Anda diberikan 50 tahun untuk berjuang keluar dari kemiskinan Anda. Anda yang putuskan, Anda yang tentukan, Anda yang ciptakan sendiri. Jadi kalau Anda meninggal dalam keadaan miskin, itu sudah pasti salahnya Anda. Bukan salah orang tua Anda. Ya, salah diri Anda. Kenapa dikasih waktu 50 tahun masih miskin? Ya. Jadi jangan pernah miskin karena tidak ada orang yang memberi Anda uang. Anda harus ingat itu. 구독, 좋아요 눌러주세요.